Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Oktaviani dengan NIM 222-11114, kelas H7C. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Subjek Hukum dalam Perdata Internasional beserta hak dan kewajibannya. Materi yang pertama adalah apa itu subjek hukum internasional. Subjek hukum secara umum adalah para pihak yang segala aktivitas atau tindakan atau kegiatannya diatur dan menimbulkan akibat hukum sehingga memiliki kewenangan berupa hak ataupun kewajiban guna melakukan sesuatu perbuatan yang berdasarkan ketentuan hukum positif. Sedangkan subjek hukum internasional adalah setiap pemilik, pemegang, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Kemudian, siapa saja subjek hukum dalam hukum perdata internasional? Yang pertama ada orang perorangan, kedua badan hukum, ketiga negara, keempat organisasi internasional, dan yang terakhir subjek hukum yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait badan hukum. Badan hukum, seperti perusahaan atau institusi, juga merupakan subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum internasional. Misalnya, kontrak dan klaim hukum. Status dan kewenangan badan hukum ditentukan oleh hukum nasional tempat badan hukum tersebut didirikan. Contohnya, termasuk perseroan terbatas dan yayasan dengan hak dan kewajiban di ranah hukum internasional, terutama dalam bisnis dan perdagangan. Subjek hukum yang kedua adalah negara. Negara adalah subjek hukum internasional utama yang memiliki kedaulatan dan kemampuan hukum untuk membuat perjanjian internasional, menuntut dan dituntut secara legal dalam ranah internasional. Negara memiliki hak berdaulat penuh atas wilayahnya dan berkewajiban menghormati hukum internasional dalam berinteraksi dengan subjek hukum lainnya. Selanjutnya, organisasi internasional. Organisasi internasional seperti PBB, IMF, ASEAN, dan Palang Merah Internasional merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam konteks hukum internasional. Organisasi ini memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian internasional, menjalankan fungsi diplomatik, dan mengatur anggota-anggotanya sesuai tujuan organisasi tersebut. Materi selanjutnya, siapa saja subjek hukum lainnya? Yang pertama ada Tahta Suci Vatikan, kedua pemberontak, ketiga Palang Merah Internasional, dan yang keempat multinational corporation atau perusahaan multinasional. Tahta Suci Vatikan merupakan subjek hukum internasional yang unik karena berstatus sebagai pusat kekuasaan spiritual Gereja Katolik sekaligus entitas politik. Status ini diakui melalui Traktat Lateran tahun 1929 yang menetapkan kedaulatan Vatikan sebagai negara berdaulat. Tahta Suci memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan negara-negara lainnya, termasuk kemampuan membuat perjanjian internasional, memiliki perwakilan diplomatik, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional. Vatikan juga diakui berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933 yang menegaskan unsur negara seperti populasi tetap dan pemerintahan. Yang kedua ada pemberontak. Pemberontak dapat diakui sebagai subjek hukum internasional apabila memenuhi syarat legal tertentu, seperti terorganisir di bawah pemimpin, menguasai wilayah secara efektif, mematuhi hukum perang, dan mampu menjalin hubungan internasional. Pengakuan ini membawa konsekuensi hukum seperti penghormatan kedaulatan wilayah yang dikuasai dan hak untuk berperang secara sah, serta berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa internasional. Gerakan pembebasan yang diakui secara internasional, misalnya PLO, juga termasuk pihak yang memiliki status subjek hukum internasional
meskipun mereka tidak diakui sebagai negara resmi. Selanjutnya, Palang Merah Internasional. ICRC adalah lembaga kemanusiaan yang diakui sebagai subjek hukum internasional dengan ruang lingkup khusus terutama terkait konflik bersenjata. ICRC bertugas membantu korban perang tanpa memandang pihak yang berselisih dan statusnya diperkuat melalui berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Jenewa tahun 1949. Walaupun ruang lingkupnya terbatas, keberadaan ICRC diakui dalam hukum humaniter internasional. Multinational Corporation atau perusahaan multinasional. MNC adalah entitas bisnis yang berproses di berbagai negara dan memiliki kepentingan hukum lintas negara. Dalam konteks hukum internasional, MNC memiliki kapasitas sebagai subjek hukum terutama di bidang hukum perdagangan dan investasi internasional. Mereka memiliki hak membuat kontrak antar negara dan berkewajiban mematuhi hukum serta regulasi di berbagai yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Namun, MNC bukan subjek hukum internasional dalam arti yang sama dengan negara atau organisasi internasional, tetapi lebih merupakan subjek hukum dan konteks hubungan bisnis dan ekonomi internasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.